Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rizky Muzaki dari Teknik Informatika Universitas Sanggabuana. Dan di sebelah saya ada teman saya, Selvin Damai Dohona. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tugas basis data, perancangan database, dan query SQL perpustakaan, yaitu membuat database baru, minimal 6 tabel, dan 10 query dengan minimal join 3 tabel. Oke, kita lanjut ke deskripsi database. Pada slide ini, kita membahas rancangan database perpustakaan. Database ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menghubungkan seluruh data yang berkaitan dengan aktivitas perpustakaan. Tujuannya adalah agar proses administrasi seperti pendataan buku, pencatatan anggota, peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pada bagian IRD, terdapat beberapa tabel utama. Tabel buku menjadi pusat data koleksi perpustakaan. Di dalam tabel ini, terdapat informasi seperti judul buku, ISBN, tahun terbit, dan stok. Tabel buku juga berhubungan dengan tabel kategori, penulis, dan penerbit. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap buku memiliki kategori tertentu, ditulis oleh penulis tertentu, dan diterbitkan oleh penerbit tertentu. Selanjutnya, terdapat tabel anggota, yaitu digunakan untuk menyimpan data orang yang terdaftar sebagai peminjam buku. Informasinya meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal pendaftaran. Dengan tabel ini, perpustakaan dapat mengetahui siapa saja anggota yang aktif menggunakan layanan perpustakaan. Selain anggota, ada juga tabel petugas. Tabel ini menyimpan data staf perpustakaan yang bertugas mengelola proses peminjaman dan pengembalian. Data petugas penting agar setiap transaksi dapat diketahui siapa yang menangani sehingga proses administrasi lebih mudah dipantau. Untuk transaksi, terdapat tabel peminjaman. Tabel ini mencatat aktivitas ketika anggota meminjam buku. Di dalamnya terdapat data anggota, petugas, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo. Tabel ini membantu perpustakaan memantau buku apa saja yang sedang dipinjam dan kapan harus dikembalikan. Kemudian, tabel pengembalian digunakan untuk mencatat proses saat buku dikembalikan. Tabel ini terhubung dengan tabel peminjaman dan petugas. Di dalamnya terdapat tanggal pengembalian dan denda jika anggota terlambat mengembalikan buku. Dengan adanya tabel ini, perpustakaan dapat mencatat riwayat pengembalian secara jelas. Secara keseluruhan, IRD ini menunjukkan alur data perpustakaan mulai dari pengelolaan koleksi buku, data anggota dan petugas, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian dengan terstruktur. Database seperti ini, proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih rapi, efisien, mudah dicari, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Lanjut pada query pertama. Pada query 1 ini, query ini digunakan untuk menampilkan jumlah buku yang dimiliki setiap penerbit berdasarkan kategori. Query mengambil data dari tabel buku, penerbit, dan kategori. Data yang ditampilkan adalah nama penerbit, nama kategori, dan jumlah buku. Fungsi count buku.id digunakan untuk menghitung jumlah buku. Lalu data dikelompokkan berdasarkan penerbit dan kategori menggunakan group by. Setelah itu hasilnya diurutkan berdasarkan nama penerbit dan jumlah buku terbesar. Dari hasil query terlihat bahwa setiap penerbit memiliki jumlah koleksi yang berbeda pada kategori tertentu. Contohnya, Informatika memiliki 7 buku pada kategori komputer, sedangkan Erlangga memiliki 5 buku pada kategori pendidikan. Kesimpulannya, query ini membantu perpustakaan mengetahui distribusi koleksi buku berdasarkan penerbit dan kategori, sehingga pengelolaan koleksi menjadi lebih mudah dan terstruktur. Oke. Selanjutnya, pada query kedua ini, query ini digunakan untuk menampilkan anggota yang pernah dikenakan denda karena terlambat mengembalikan buku. Query mengambil data dari tabel pengembalian, peminjaman, dan anggota.
Data yang ditampilkan adalah nama anggota, jumlah keterlambatan, dan total denda. Filter pada kondisi where pengembalian titik denda lebih dari 0 digunakan agar hanya data pengembalian yang memiliki denda yang ditampilkan. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan nama anggota dan diurutkan dari total denda terbesar. Yang dari hasil query terlihat bahwa Yoga memiliki total dana tertinggi yaitu 5.000, diikuti oleh Agus Salim sebesar 3.000. Anggota lainnya memiliki total dana antara 1.000 sampai 2.000. Kesimpulannya, query ini membantu perpustakaan mengetahui anggota yang pernah terlambat mengembalikan buku dan jumlah denda yang harus dibayar. Informasi ini berguna untuk monitoring kedisiplinan anggota dan pengelolaan administrasi denda. Oke. Selanjutnya, pada query 3, query ini digunakan untuk menampilkan jumlah buku yang ditulis oleh setiap penulis dan diterbitkan oleh masing-masing penerbit. Query mengambil data dari tabel buku, penulis, dan penerbit. Data yang ditampilkan adalah nama penulis, nama penerbit, dan jumlah buku. Fungsi count buku.id digunakan untuk menghitung jumlah buku. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan nama penulis dan nama penerbit menggunakan query group by, sehingga kita dapat melihat kontribusi setiap penulis pada penerbit tertentu. Dari hasil query terlihat bahwa beberapa penulis memiliki buku yang diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit. Contohnya Agus Setiawan muncul pada penerbit Andi Offset dan Erlangga, masing-masing dengan satu buku. Ada juga Budi Santoso yang memiliki 2 buku di penerbit Informatika. Oke, kesimpulannya, query ini membantu perpustakaan mengetahui sebaran buku berdasarkan penulis dan penerbit. Informasi ini berguna untuk melihat produktivitas penulis serta koleksi buku dari masing-masing penerbit. Selanjutnya, pada query 4, query ini digunakan untuk menampilkan petugas yang paling banyak melayani transaksi peminjaman buku. Query mengambil data dari tabel peminjaman, petugas, dan anggota. Data yang ditampilkan adalah nama petugas, total transaksi peminjaman, dan jumlah anggota yang dilayani. Fungsi count peminjaman.id digunakan untuk menghitung jumlah transaksi, sedangkan count distinct peminjaman.id anggota digunakan untuk menghitung jumlah anggota yang berbeda. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan nama petugas dan diurutkan dari total transaksi terbesar. Dari hasil query, terlihat bahwa setiap petugas, yaitu administrator, Andi, Budi, Rina, dan Siti, masing-masing melayani 4 transaksi dan 4 anggota. Kesimpulan query ini membantu perpustakaan melihat beban kerja setiap petugas. Informasi ini berguna untuk evaluasi kinerja dan pembagian tugas agar pelayanan peminjaman lebih merata. Selanjutnya, pada query 5, query ini digunakan untuk menampilkan buku yang paling sering dipinjam berdasarkan kategorinya. Query mengambil data dari tabel peminjaman, buku, dan kategori. Data yang ditampilkan adalah judul buku, kategori, dan jumlah dipinjam. Fungsi count peminjaman.id digunakan untuk menghitung beberapa kali setiap buku dipinjam. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan judul buku dan kategori menggunakan group by. Hasil query diurutkan berdasarkan jumlah peminjaman terbanyak. Dari tabel hasil terlihat bahwa setiap buku memiliki jumlah peminjaman yang sama, yaitu 1 kali. Buku yang muncul berasal dari beberapa kategori seperti bisnis komputer, pendidikan, novel, dan sains. Oke, kesimpulannya query ini membantu perpustakaan mengetahui buku dan kategori yang paling sering dipinjam. Informasi ini dapat digunakan untuk melihat minat baca anggota serta membantu pengembalian keputusan dalam pengadaan koleksi buku. Oke, selanjutnya. Baik, kami akan melanjutkan menjelaskan dari tugas ini, yaitu query yang ke-6. Pada query ke-6 ini, kami menggunakan tabel peminjaman, tabel anggota, tabel buku, dan tabel petugas.
Query ini menampilkan informasi lengkap mengenai transaksi peminjaman yang terjadi di perpustakaan. Hasil yang ditampilkan berupa nama anggota, judul buku dari yang dipinjam, nama petugas yang melayani, serta tanggal peminjaman. Dengan adanya data tersebut, perpustakaan dapat melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap setiap transaksi peminjaman yang berlangsung. Query ini juga memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan data apabila terjadi keterlambatan, pengembalian kehilangan buku, atau kebutuhan pelacakan riwayat meminjam oleh anggota tertentu. Baik, selanjutnya nomor query yang ketujuh. Pada query ketujuh, kami menghubungkan tabel buku, tabel penulis, dan tabel penerbit. Query ini digunakan untuk menampilkan informasi detail mengenai buku yang tersedia di perpustakaan. Hasil query menunjukkan judul buku, nama penulis, dan nama penerbit. Informasi ini membantu anggota maupun petugas dalam mengetahui asal-usul sebuah buku dan siapa yang bertanggung jawab atas penerbitnya. Selain itu, query ini juga dapat digunakan untuk membuat katalog buku sehingga informasi koleksi perpustakaan menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian pada query ke-8, ini kami menggunakan tabel buku, kategori, dan penulis. Query ini juga bertujuan untuk mengelompokkan buku berdasarkan kategori sekaligus menampilkan nama penulisnya. Kemudian hasil query berupa judul buku, kategori, dan nama penulis. Data tersebut memudahkan pengguna perpustakaan dalam mencari buku berdasarkan topik tertentu, misalnya buku teknologi, pendidikan, sejarah, atau novel. Bagi pihak perpustakaan, informasi ini membantu dalam proses mengumpulkan koleksi, penyusunan rak buku, serta pengelolaan data perpustakaan agar lebih terorganisir. Kemudian pada query yang ke-9, kami menghubungkan tabel pengembalian peminjaman, anggota, dan buku. Query ini digunakan untuk menampilkan data pengembalian buku yang telah dilakukan oleh anggota. Hasil query menampilkan nama anggota, judul buku, tanggal pengembalian, dan jumlah denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan. Melalui data ini, petugas dapat memantau status pengembalian buku dan memastikan bahwa seluruh transaksi pengembalian telah tercatat dengan baik. Selain itu, query ini juga berfungsi sebagai alat kontrol atau mengawasi pembayaran denda serta mengevaluasi tingkat kedisiplinan anggota perpustakaan. Kemudian pada query yang ke-10, kami menggabungkan tabel pengirim, anggota, buku, petugas, dan pengembalian. Query ini merupakan query yang paling lengkap karena menampilkan seluruh informasi transaksi yang telah terjadi di perpustakaan. Hasil query menunjukkan nama anggota, judul buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan nama petugas yang menangani transaksi tersebut. Dengan menggunakan left join, data peminjaman tetap dapat ditampilkan meskipun buku tersebut belum dikembalikan. Kemudian informasi ini sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas perpustakaan. Data tersebut dapat digunakan sebagai laporan transaksi, bahan evaluasi layanan perpustakaan, serta membantu proses audit dan pengelolaan administrasi perpustakaan secara keseluruhan. Baik, demikian saja penjelasan dari query 1 sampai query 10.